Terjerat Cinta Masa Lalu. Bab 002. Narel baru saja hendak menutup pertemuan mereka ketika Karin membuka suaranya, teringat kalau ada yang harus ia bahas selaku bendahara di kelompok ini. Maaf, El, ini mau bahas terkait uang patungan. Narel mengangguk. Boleh, silakan. Semalam, gue udah mulai bikin perincian pengeluaran kita di sana. Kalian bisa lihat di sini, udah gue tulis semua, dan kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Gue mau kalian lihat aja dulu, ujarnya menggeserkan bukunya di tengah-tengah meja supaya yang lainnya bisa melihatnya. 600.000. Bagas mengangguk kecil. Wih, keren Karin, hampir semua lo tulis di sini. Nathan ikutan mengangguk membaca perincian yang dibuat oleh Karin. Selaku anak manajemen, gue apresiasi, lanjutnya, memamerkan senyum manisnya itu pada Karin. Ini semua perhitungan gue selama 1 bulan, kalau ada yang nggak setuju bilang aja, nanti kita atur lagi bareng-bareng, ujarnya menatap teman-teman barunya ini, yang akan mengisi harinya selama 60 hari ke depan. Kayaknya udah pas sih, sahut Dharma. Lelaki itu hari ini memakai kacamata dengan gaya rambut hair up. Berbeda dengan kemarin, hari ini jauh terlihat lebih tampan. Ini uangnya buat kegiatan juga, kan? Iya. Betul, tapi kegiatan yang kecil. Kalau seandainya kita mau ngadain lomba buat anak SD yang skalanya agak besar, kayaknya kurang, balasnya. Tapi tadi pagi gue udah komunikasi juga sama Pak Budi, kata beliau, kita bisa ajuin proposal ke kampus buat tambahan dana mengenai kegiatan apa yang akan kita lakukan di desa itu nanti. Noh, Bill, dengar, lo urus proposal ya. Melvin melirik Nabila. Siap. Nabila mengangguk cepat, menunjukkan jempolnya juga. Nanti gue bikin proposalnya, tolong nanti. 8. Dicek ya, Pak Ketua, ujarnya, tersenyum lebar ke arah Narel. Karin melihat itu, matanya juga bertemu dengan mata Narel sepersekian detik hingga akhirnya ia kembali mengalihkan pandangannya. Oke sih ini, Karin. Hazel ikut bersuara. Gue yakin banget nih cowok-cowok pada banyak makan, jadi ya. Untuk konsumsi emang udah bener banget segitu, air minumnya juga. Dan juga keperluan lainnya, kayak biaya sewa posko. Oke sih kata gue. Perincian yang dibuat oleh Karin pun langsung disetujui oleh yang lainnya, termasuk Narel. Mereka semua mulai beranjak dari kursi masing-masing, masih dengan mulut yang sibuk mengobrol. Terlebih lagi Fanny yang masih gencar mendekati Nathan dengan gombalan-gombalan tipisnya, sementara Reno mendekati Hazel yang mulai memakai tasnya. Kalian abis ini kosong nggak sih? Makan dululah, simulasi nanti makan bareng-bareng di posko, celetuk Gita, melihat teman-temannya. Boleh deh, gue juga lapar, sahut Reno. Zel, makan yuk. Hazel mengangguk. Boleh, kebetulan gue juga lapar. Mau makan apaan? Melvin bertanya. Mie ayam aja, enak juga di sini. Nggak kalah sama yang ada di ekonomi, sahut Bagas. Ya, enggak, Karin, Dar. Tanyanya, menatap Karin dan Dharma. Mereka berdua memang satu fakultas, tapi tidak satu jurusan makanya tidak mengenal satu sama lain. Karin yang berada di jurusan ilmu komunikasi, sementara Dharma berada di jurusan administrasi negara. Keduanya serentak mengangguk, menyetujui ucapan Bagas barusan. Mie ayam di sini juga tidak kalah enak. Ya udah, ayo, mie ayam. Gue juga mau nyobain di sini, sahut Nabila. El, ayo, makan mie ayam di sini. Udah pernah belum lo? Udah sering pas awal-awal kuliah, jawabnya. Karin menelan ludahnya, tentu saja tahu. Mereka berdua sering memakan mie ayam di sini ketika masih berpacaran 2 tahun yang lalu.
Namun sekarang sepertinya Narel sudah tidak pernah lagi makan di sana. Teman-temannya yang lain sudah lebih dahulu datang dan memesan mie ayam, sementara Karin dan Hazel baru saja tiba setelah mampir ke toilet sebentar. Bagas menyuruh mereka berdua segera duduk karena ternyata mie ayam mereka sudah dipesankan. Hazel mengambil tempat di sebelah Bagas, diikuti oleh Karin yang duduk di samping Hazel. Ia melihat mie ayam yang ada di depannya. Zel, itu mie ayamnya tukar. Yang itu punya Karin, ujar Fanny, menunjuk mie ayam yang ada di depan Hazel. Karin tadi udah bilang kalau dia nggak pakai daun bawang, lanjutnya yang berhasil membentuk kerutan tipis di dahi Karin. Bilang ke siapa? Tanyanya, menatap Fanny dengan bingung. Seingatnya, dia tidak mengatakan apapun terkait pesanannya. Setelah keluar dari ruang kelas tadi, dia dan Hazel langsung pergi ke toilet dan berpamitan dengan semuanya tanpa menyebutkan pesanannya tanpa daun bawang. Lah, lo bilang ke Narel, kan? Kali ini, Nabila menyahut. Tadi Narel yang pesan semuanya soalnya. Katanya yang nggak pakai daun bawang punya lo. 9. Mata Karin bergerak menatap Narel yang tampak acuh, sibuk menyuapkan mie ayam ke dalam mulutnya. Bahkan tidak repot-repot untuk membalas tatapan Karin. Perempuan itu pun mengangguk kecil. Ah, iya. Jawabnya kemudian, tidak ingin membantah sama sekali. Karin mengaduk mie ayamnya dengan perlahan sembari sesekali melirik ke arah Narel yang kini sedang mengobrol dengan Melvin yang ada di sebelahnya. Karin meneguk ludahnya, laki-laki itu masih ingat kalau dirinya tidak menyukai daun bawang. Lah pikir, Narel akan mulai melupakan semuanya tentang dirinya setelah hubungan mereka berakhir 2 tahun yang lalu. Sekali lagi, Karin mencoba mengingatkan dirinya sendiri supaya tidak memikirkan masa lalu mereka. Karin tidak benci pada Narel, tidak sama sekali. Laki-laki itu sangat baik padanya selama ini, tapi itu semua sudah terjadi di masa lalu. Ia tidak perlu memikirkan tentang mereka berdua lagi. Satu-satunya yang harus Karin pikirkan saat ini adalah kegiatan KKN mereka, dan bagaimana caranya supaya tidak begitu canggung ketika sedang mengobrol bersama Narel karena sejujurnya, sejak kemarin ia tidak bisa benar-benar menatap mata Narel. Saat mata mereka bertemu, Karin dengan cepat mengalihkan pandangannya. Kemarin, setelah melihat website yang berisi nama-nama di kelompoknya, Narel terkejut mendapati nama seseorang yang pernah menjadi tambatan hatinya. Selama 2 tahun terakhir, Narel pun sadar kalau Karin menghindarinya. Ia sering kali mendapati perempuan itu memutar arah setelah melihat dirinya, atau sengaja masuk ke ruangan kelas supaya tidak bertemu dengannya di koridor fakultas, di saat Narel sering kali pergi ke fakultasnya Karin karena ingin menemui anak BEM Fakultas Fisip. Begitupun dengan sekarang, Karin berbicara dengan semua orang, tapi tidak dengan dirinya. Bukan karena dia berharap, hanya saja, perempuan itu terlalu kentara. Terlalu jelas menghindari dirinya. Kalau dia seperti ini terus, yang lainnya pasti akan mulai menyadari kalau ada sesuatu antara mereka berdua. Padahal sesuatu itu sudah berakhir 2 tahun yang lalu. Karin. Lihatlah, hanya dipanggil namanya saja sudah menunjukkan seberapa tegangnya perempuan itu. Kepalanya menoleh perlahan ke arah Narel, terlihat enggan, tapi tetap harus menoleh. Ya. Nanti uang patungannya dikasih cash atau lewat transfer. Terserah kalian aja, cash boleh, transfer juga boleh, sahutnya. Narel mengangguk kecil. Tidak membalas apa-apa lagi setelahnya, dan dengan cepat Karin mengalihkan pandangannya. Percakapan mereka hanya bertahan kurang dari 1 menit. 10. Sepanjang perjalanan menuju Desa Bunga Mas, Narel seperti tidak terpisahkan dengan Nabila.
Mulai dari sebelum berangkat yang ternyata mereka pergi bersama-sama ke titik kumpul, dengan Narel yang membantu Nabila membawa semua barangnya. Di dalam mobil juga duduk bersebelahan dengan keduanya yang terus mengobrol. Sesekali Karin akan mendengar apa yang dua orang itu bicarakan. Bukan berniat untuk menguping, hanya saja tempat Karin berada tepat di depan mereka. Jadi dia tidak perlu berusaha keras untuk mendengar obrolan keduanya karena ia bisa mendengarnya dengan mudah. Nabila banyak bicara, lebih banyak bicara dibanding dirinya. Perempuan itu membicarakan apapun, mulai dari barang bawaannya sampai membicarakan apa saja yang mereka lihat dalam perjalanan menuju desa itu. Awalnya, Karin pikir, Narel tidak akan banyak bicara, karena itulah yang dilakukan oleh laki-laki itu selama berpacaran dengannya. Narel lebih banyak mendengarkan dibanding berbicara, makanya Karin berpikir kalau Narel akan menyahuti sekadarnya saja. Namun ternyata, laki-laki itu juga banyak bicara. Dia menanggapi tiap kalimat Nabila, mengajaknya bicara, menjelaskan apa saja yang ia ketahui pada perempuan di sebelahnya. Karin tersenyum tipis, kepalanya menunduk mendengarkan tiap obrolan mereka yang entah kenapa membuat sesuatu di hatinya tergores. "Sini gue bantuin." Karin tersadar dari lamunannya. Nathan menarik kopernya, tersenyum ke arah Karin dengan ramah, menunjukkan senyuman menawan yang tentu saja membuat Fanny dan juga Gita mulai rusuh. "Nathan, punya gue juga dong," ucap Fanny dengan suara yang dibuat manja. "Punya gue juga ya, Nathan sayang," celetuk Gita, tak ingin kalah dari Fanny. Nathan hanya menanggapi dua perempuan itu dengan tawa kecilnya, lalu kembali menyeret koper milik Karin sementara Karin membawa barang bawaannya yang lain. Ia mengikuti Nathan yang ada di depan, tidak menolak bantuan laki-laki itu sama sekali. Di depan mereka, ada Narel yang juga sedang meletakkan barang bawaannya dan juga barang Nabila. Di sisinya, Nabila juga membawa barang-barang kecil lainnya. Mata Karin dan Narel tak sengaja bertemu sepersekian detik sebelum akhirnya Narel mengalihkan pandangannya karena Nabila mengajak laki-laki itu berbicara. "Jangan ngelamun, Karin." Kepala Karin refleks menoleh. Udah kangen rumah ya lo makanya ngelamun." Nathan bertanya setelah meletakkan koper mereka berdua di ruang tamu yang cukup untuk menampung 12 orang. Mereka langsung menuju posko, tempat mereka menginap selama 2 bulan ke depan. Sebelumnya, Narel beserta yang lainnya sudah sempat ke sini untuk melihat lokasinya dan juga bertemu dengan kepala desa dan membicarakan tentang posko serta kegiatan ke depannya. Karin masuk lebih dalam, matanya mengedar, melihat rumah satu lantai yang cukup luas. Ia mengintip ada 3 buah kamar di sana yang masing-masing memiliki ruang cukup lega, dengan ranjang berukuran sedang yang bisa dihuni 2 orang. Lantainya sangat luas dan lega, ia pikir mereka bisa menaruh kasur di sana. "Di mana rumahnya, Mbak?" Karin berbalik. "Halo, Bu," sapanya, yang sebenarnya tidak tahu siapa yang ada di depannya tapi ia tebak. 11. Adalah pemilik rumah ini. Perempuan parubaya berambut pendek itu ikut tersenyum. "Maaf ya, Mbak, hanya rumah ini yang bisa dijadikan posko. Kamarnya cukup bagus, dan bisa kalian isi. Ibu minta maaf buat kamar mandi sama dapurnya ya, Mbak." Karin menatap bingung, dia belum sampai ke kamar mandi dan juga dapurnya. Namun belum sempat bertanya dan melihat ke belakang, Narel dan Yuda pun datang, ikut menyapa sang ibu yang sudah lebih dahulu ada di sana. Yang lainnya juga mengikuti dari belakang, menyapa sang ibu yang bernama Marni dengan senyum lebar. Tak hanya itu, Karin juga melihat Narel mengeluarkan satu plastik berisi makanan dari tas besarnya dan memberikannya pada Bu Marni. "Aduh ibu jadi nggak enak. Makasih ya, Mas. Silakan dilihat-lihat dulu rumahnya. Kalau ada perlu, rumah ibu ada di samping ya, Mas, Mbak."
"Makasih ya, Bu," sahut Hazel yang mendapatkan tepukan kecil di pundaknya dari sang ibu. Setelah kepergian Bu Marni, 12 mahasiswa yang berada di dalam rumah itu mulai melihat-lihat isi rumah. Teriakan dan seruan dari Fanny dan Bagas serta Yuda bergema, 3 orang itu berebut kamar tidur. 3 kamar yang ada memang luas, namun ada yang lebih luas dari 2 kamar lainnya, yaitu kamar yang ada tepat di sebelah ruang tamu. Fanny sudah lebih dahulu mengambil kamar yang paling luas itu, senyumnya merekah, merasa menang. Sementara Bagas dan Yuda mendeci pelan melihat betapa senangnya perempuan berambut pendek itu. Reno berjalan ke belakang, lalu bersiul, mengundang yang lainnya untuk ikut mendekat. Karin dan Hazel yang lebih dahulu mendekat ke arahnya, mulut serta mata mereka terbuka lebar melihat dapur dan juga kamar mandi yang ada di sana. Dapurnya berada di belakang, tepatnya di luar rumah, pun dengan kamar mandinya. Nabila, Dita, dan juga Fanny turut mendekat. Ketiganya serempak menutup mulut melihat kamar mandi yang akan mereka gunakan selama 2 bulan ke depan. "Ini beneran kamar mandinya di sini?" Nabila berceletuk. "Nggak ada keran juga," sambung Fanny. "Terus kita ngambil airnya di mana?" Gita menatap bingung. Narel mendekati 5 perempuan yang tampak bingung di sana. Sebetulnya, dia sudah menduga hal ini. Ia juga sempat ragu dengan kamar mandinya yang pasti akan sangat merepotkan mereka di pagi hari karena harus mengambil airnya dari sumur terlebih dahulu. Pasalnya, di kamar mandinya tidak ada keran sama sekali. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain mengambil rumah ini untuk dijadikan posko. Hanya rumah ini yang kosong di desa ini. "Ngambil airnya nanti di sumur ya." "Sumurnya ada di sebelah," sahut Narel, memberikan penjelasan yang semakin membuat teman-temannya bingung. Tidak hanya pihak perempuan, tapi pihak laki-laki pun ikut terperangah mendengarnya, kecuali Dharma dan Melvin karena mereka berdua sudah tahu sebelumnya. "Lo serius, El?" Reno menganga. Tidak percaya kalau dirinya masih harus mengambil air di sumur di tahun yang sudah canggih seperti sekarang. "Kenapa nggak dipasang keran sih?" Bagas ikut bertanya, tidak habis pikir. "Biar mandiri," sahut Yuda, "asal bunyi saja sepertinya." 12. "Ini mah nggak praktis sama sekali, Yud. Buang-buang waktu, bukan biar mandiri," balas Karin yang sejak tadi hanya diam, terlalu terkejut dengan apa yang ada di depannya. Pantas saja, Bu Marni tadi sempat meminta maaf terkait dapur dan kamar mandinya. Kalau masalah dapurnya, sebenarnya tidak begitu bermasalah, selain dapurnya yang ada di luar. Namun kamar mandinya ini, tidak ada keran air adalah sesuatu yang sangat keterlaluan. Bayangkan, mereka harus mengambil air dari sumur, mengisi ember hijau besar itu. Dan juga, ini, serem banget nggak sih? Hazel menunjuk pepohonan pisang di belakang sana. "Bayangin kalau malam hari dan lu lapar mau masak mie, apa nggak takut tuh?" 11 kepala di sana menoleh ke arah pohon pisang yang ditunjuk oleh Hazel barusan. Tak hanya pohon pisang, ada juga pohon-pohon lainnya yang tidak mereka ketahui. Rerumputan liar yang membuat lahan di sana tampak sangat penuh dan menyeramkan. Di siang hari saja berhasil membuat Karin mengusap lengannya, apalagi kalau di malam hari. Karin akan memilih tidur daripada masak mie. Dia tidak akan sanggup berada di dapur sendirian. Setelah melihat area dapur dan juga kamar mandi, mereka semua berkumpul di tengah rumah. Rumah ini tampak sangat luas karena tidak ada sekat penghalang antar ruang, satu-satunya yang ada sekat adalah ruang tamunya yang berada di depan. Sisanya tidak ada lagi, membuat rumahnya tampak sangat luas. Bahkan mereka berdua belas bisa saja tidur di ruang tengah ini.
Namun mereka jelas tidak akan melakukannya, terlebih lagi ada 3 kamar di rumah ini. 5 perempuan dan 7 laki-laki itu duduk di ruang tengah dengan posisi yang sesuka mereka. Ada yang sudah mengambil bantal dan merebahkan tubuhnya di tengah-tengah, ada juga yang bersandar di dinding, ada yang sedang berdiri sembari memakan keripik singkong pedas yang ia bawa. Pembagian kamar, ayo, ujar Reno, lebih dahulu membuka suaranya. Di sini ada 3 kamar, para cewek mau nempatin yang mana? Udah jelas yang paling gede, sahut Fanny. Mau yang gede mulu loh, Van, celetuk Yuda, dengan senyumnya yang tidak bisa didefinisikan.